Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Haryanti, Sarjana Pendidikan Islam, Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMP Negeri 6 Sudimoro, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 1 tahun 2025 LPTK IAIN Kediri. Pada hari ini, Jumat 9 Mei 2025, saya akan melakukan praktek pembelajaran untuk uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, apa kabarnya hari ini? Baik, sehat? Sehat. Oke. Sebelum kita mulai kegiatan, silahkan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silakan. Amin. Ibu akan absen dulu ya, silahkan angkat tangan, jawab hadir ketika nama kalian saya panggil. Ade, Farida, Kotifa? Oke. Nafaka? Aira? Ya. Almira? Amel? Aril? Mana? Ada izin? Oke. Bangkit? Pintar? Daisy? Patarani? Michelle? Ya. Nabila? Najib? Siapa? Reza? Farah? Fira? Elisa? Oke. Tadi sebelum kalian berangkat sekolah sudah pamit sama orang tua? Sudah, Bu. Sudah salim? Sudah. Oke. Sekarang mari kita kumpulkan semangatnya terlebih dahulu ya. Oke. Yuk nyanyi. Kalau kau suka hati tepuk tangan gitu ya. Oke. Tuh, baga. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Sudah semangat? Sudah. Oke. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang apa? Toleransi ya. Kita pada pertemuan sebelumnya sudah mempelajari tentang toleransi. Kalian masih ingat toleransi itu apa? Menghargai perbedaan, saling menghormati. Nah, untuk awalan Bu Hari ini punya video. Mari kita lihat bersama-sama, ya.
Halo. Hai. Hai, aku mau cerita sedikit nih. Ini ada kisah nyata, kejadiannya tahun 2012. Waktu itu hari Nyepi jatuh di hari Jumat. Di Bali, ini jadi sedikit kesalahan karena kebiasaan di sana harus tetap sholat Jumat. Nah, kamu tahu nggak solusi apa yang digunakan saat itu untuk mengatasi kesalahan? Tahu dikit. Enggak sih, nggak tahu kak. Solusinya apa? Kalau nggak salah, orang di sana diperbolehkan untuk melakukan hak mereka untuk menjalankan sholat Jumat. Yang saya tahu, kalau misalkan umat Islam tetap boleh Jumatan, cuma tidak boleh menggunakan kendaraan. Jika itu dekat, mereka jalan kaki aja. Solusi yang digunakan itu setempat itu ada tetap boleh dikandangin, tapi sebenarnya tuh dia Dalam. ada dalam. Terus umat Islam juga benar pakai kendaraan. Terus kamu solusi tadi itu menggambari toleransi antar umat beragama. Termasuk toleransi sih dalam beragama, karena tetap diperbolehkan beribadah. Pastinya dong, karena kan itu adalah hak mereka untuk menjalankan sholat Jumat kan. Dan itu bagus banget sih. Sangat jelas menggambarkan toleransi dalam beragama. Karena intinya dari toleransi itu kan menghargai kan, sesuai dengan norma yang berlaku yang disepakati oleh umum. Jadi tetap membolehkan mereka untuk melakukan ibadah, tapi satu sisi menghormati ibadah yang lebih dijalankan oleh agama lainnya. Kalau menurut aku pribadi, untuk menghormati orang yang berbeda keyakinan itu kita harus percaya bahwa misalnya kita harus menghormati, menghargai apapun orang umat lain itu untuk beragama. Nah, itu dari mereka. Kalau aku pribadi sih nggak pernah sih kak, tapi aku kan kuliah di Bogor. Di Bogor itu ada kejadian yang gerejanya disegel, terus mereka harus ibadah di luar. Itu yang agak bikin sedih sih itu sih, karena ibadah di luar atau banyak kasus tidak diperbolehkan membangun gereja di daerah-daerah tertentu. Dan di Indonesia itu masih banyak hal-hal kayak gitu, termasuk di daerah asal saya juga tempat beribadah orang lain tuh masih belum boleh dibangun di situ karena mayoritas agamanya berbeda. Waktu itu pas aku masih kecil dan aku tinggal di Jakarta, waktu itu aku lagi beribadah di rumah, tepatnya tuh di halaman rumah. Nah, pas aku lagi beribadah sama keluarga aku, tiba-tiba ada yang lemparin ke rumah tuh, ada yang lemparin batu. Dan kita waktu itu kaget juga, karena apa nih, ada apa gitu kan. Ternyata orang tua aku kayak bilang, udah kita harus tenang dan kita nggak boleh marah karena hal itu. Gitu. Alhamdulillahnya di lingkungan saya tidak pernah merasakan hal tersebut. Karena di lingkungan saya saling menghormati dan bisa menerima pendapat dari orang lain. Seperti itu sih. Ada nggak pesan yang pengen kamu sampaikan ke kita biar kita mengerti sama lain? Pastinya ada dong. Kalau misal aku dari kecil karena aku tinggal di Jakarta dan mungkin ya pendidikan agama aku nggak terlalu tinggi, tapi dari kecil orang tua aku selalu mengingetin kita harus berbuat baik kepada orang lain dan ke sesama kita. Dan juga di ajaran agama aku itu ada yang namanya Trikaya Parisudat, yaitu 3 keyakinan umat beragama Hindu. Itu yang pertama, berbuat yang baik, berpikir yang baik, dan berkata yang baik. Dan selain itu juga, aku pengen ngingetin nih, nggak ada dong di ajaran agama lain itu untuk kita berbuat jahat ke orang lain. Setiap orang itu berhak memeluk agama apapun, itu harus kita hargai. Yang kita harus sadari semua di sini bahwa kita tidak sendiri, ada berbagai macam agama di Indonesia, jadi kita harus mulai belajar menghargai orang mereka, belajar juga mengenai mereka bahwa kita itu berbeda, dan kita harus berperilaku adil, berperilaku santun, dan itu menunjukkan kalau kita pendidikan. Dari video tersebut, kira-kira toleransi itu penting nggak? Penting. Kalian ada ide nggak bagaimana cara kalian menyuarakan toleransi? Apa? Membuat karya.
seperti membuat, bisa membuat poster, membuat video, membuat puisi, gitu. Tuh. Anak-anak, hari ini kita belajar bukan cuma nilai, tapi kita belajar supaya kita bisa hidup rukun, ya. Untuk kegiatan hari ini tujuannya adalah nih, kalian nanti akan membuat karya kreatif bebas. Kalian bisa memilih video, memilih poster, memilih apapun yang kalian sukai untuk menyuarakan tentang toleransi. Oke, kalian nanti akan membuat karya. Bisa dipahami? Oke, yang temanya toleransi. Sekarang Bu Hari akan menjelaskan langkah-langkahnya. Ini tadi kan toleransi itu penting kan? Nah, ini nanti kalian akan membuat kelompok. Nanti Bu Hari beri waktu 40 menit untuk membuat karya. Oke. Kemudian di saat nanti kalian membuat karya, Bu Hari akan berkeliling. Jika ada kesulitan kalian boleh bertanya, oke. Dan untuk langkah terakhir nanti kita apa? Presentasi. Nah, setelah itu kita akan evaluasi dan refleksi bersama. Oke, sekarang silahkan ambil peralatan, kemudian membentuk kelompok masing-masing. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 beranggotakan 4 orang yang bernama Amel, Safa, akan mempresentasikan hasil proyek kami berupa poster bertema toleransi. Tema ini kami angkat karena kami ingin mengajak semua orang untuk hidup rukun, saling menghargai perbedaan, menghormati dan tidak mudah membenci hanya karena berbeda agama, suku, atau pendapat. Dalam poster ini kami memilih
memilih slogan berjudul Toleransi Agama Pondasi Keharmonisan Masyarakat. Pesan ini kami angkat karena kami percaya bahwa toleransi adalah kunci perdamaian. Kami ingin menyampaikan bahwa meskipun berbeda, kita tetap bisa bersatu dan saling membantu. Pengertian dari toleransi adalah sikap menghargai dan menghormati perbedaan yang ada, baik antara individu maupun kelompok. Cara menjadi generasi toleransi, melaksanakan ajaran agama dengan baik, menghormati agama yang diyakini oleh orang lain, tidak memaksakan keyakinan agama kita kepada orang yang berbeda agama. Pentingnya toleransi dalam kehidupan sehari-hari adalah agar terciptanya keharmonisan, persatuan, dan mencegah terjadinya konflik karena perbedaan. Kami menggunakan desain dengan warna-warna cerah seperti biru dan hijau untuk memberikan kesan damai dan sejuk. Gambar yang kami pilih melambangkan keragaman dan persatuan. Dalam proses pembuatannya, kami berdiskusi bersama, membagi tugas, dan saling membantu. Kami juga mencari gambar-gambar yang mendukung tema di Canva, lalu mengeditnya agar sesuai. Kami belajar bahwa kerjasama dan menghargai pendapat teman adalah bentuk nyata dari toleransi. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang lanjut kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggota 4 orang akan mempresentasikan hasil proyek kami berupa poster yang bertema toleransi. Tema ini kami angkat karena kami ingin mengajak semua orang untuk hidup rukun, saling menghargai perbedaan, dan tidak mudah membenci hanya karena berbeda agama, suku, atau pendapat. Dalam poster ini kami menulis slogan toleransi dan harmoni hidup rukun setiap hari. Pesan ini kami angkat karena kami percaya bahwa toleransi adalah kunci perdamaian. Kami ingin menyampaikan bahwa meskipun berbeda kita tetap bisa bersatu dan saling membantu. Kami menggunakan desain dengan warna-warna cerah seperti biru dan hijau untuk memberikan kesan damai dan sejuk. Gambar yang kami pilih melambangkan keragaman dan persatuan. Font yang kami pakai sengaja dibuat jelas agar mudah dibaca. Dalam proses pembuatannya, kami berdiskusi bersama, membagi tugas, dan saling membantu. Kami juga mencari gambar-gambar yang mendukung tema di Canva, lalu mengeditnya agar sesuai. Kami belajar bahwa kerjasama dan menghargai pendapat teman adalah bentuk nyata dari toleransi. Demikian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ya? Iya. Tangan mana ya? Kemana kita? Kok aku? Iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil proyek kami berupa poster bertema toleransi. Tema ini kami buat karena kami ingin mengajak semua orang untuk saling menghargai dan menghormati sesama pendapat atau kepercayaan masing-masing. Dalam poster ini kami menulis slogan toleransi dalam umat beragama. Pesan ini kami buat karena kami percaya bahwa toleransi adalah kunci kedamaian. Kami menggunakan desain dengan warna-warna cerah seperti biru dan hijau untuk memberikan kesan damai dan sejuk. Gambar yang kami pilih melambangkan keragaman dan persatuan. Font yang kami pakai sengaja dibuat jelas agar mudah dibaca. Sikap menghargai dan menerima keragaman, termasuk perbedaan pendapat, keyakinan, budaya, dan praktik, tanpa memaksakan pendapat atau keyakinan sendiri kepada orang lain. Toleransi penting untuk menciptakan kehidupan yang harmonis dan damai dalam masyarakat yang beragam. Dengan adanya toleransi, perbedaan dapat menjadi kekuatan dan bukan sumber konflik. Contoh toleransi, menghormati tempat ibadah, bekerja sama dalam proyek kemanusiaan, toleransi terhadap keyakinan pribadi. Dalam proses pembuatannya, kami berdiskusi bersama, membagi tugas, dan saling membantu. Kami juga mencari gambar-gambar yang mendukung tema di Canva, lalu mengeditnya agar sesuai. Kami belajar bahwa kerjasama dan menghargai pendapat teman adalah bentuk nyata dari toleransi. Demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga pesan dalam poster ini bisa menginspirasi kita semua untuk lebih menghargai perbedaan dan membangun harmoni dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini akan melatih apa? Kepercayaan diri kita. Dasar yang bagus. Nah, bentar dulu. Oh, begini di padaku. Sini ke sini bisa. Oh, tidak apa-apa, serpisannya satu. Serpisannya kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 berjumlah anggota 3. Nama saya Tata. Kami membuat toleransi. Tema ini kami angkat karena kami ingin mengajak semua orang untuk hidup rukun, saling menghargai perbedaan dan tidak mudah membenci hanya karena perbedaan agama atau suku atau pendapat. Dalam poster ini kami memilih slogan toleransi, sikap menghargai dan menerima perbedaan termasuk keyakinan, pendapat dan budaya.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bu Hari senang sekali atas kerja keras kalian, semangat kalian. Bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan apa tidak? Oke. Apa yang kalian dapatkan hari ini? Kira-kira apa yang kalian dapatkan hari ini? Lebih jago menggunakan aplikasi? Ya, kemudian ada lagi? Lebih apa? Lebih rasa toleransinya lebih tumbuh? Ya, kemudian ada kesulitan? Untuk kegiatan? Sedikit-sedikit apa? Pengoperasian aplikasi? Oke. Bagi yang masih kesulitan, nanti bisa belajar lagi, nggih. Jangan lupa dan jangan ragu untuk bertanya kepada Bu Hari. Kemudian bagi yang sudah jago, dikembangkan lagi. Kalian bisa menyuarakan pesan toleransi lewat video, lewat puisi dan lain sebagainya yang kalian suka. Oke. Baik anak-anak, kita sudah sampai di penghujung pembelajaran hari ini. Untuk tindak lanjutnya, kalian akan minta Bu Hari akan meminta kalian untuk menyempurnakan tugas kalian hari ini di rumah, oke? Terima kasih atas kerja keras kalian dan perhatian kalian hari ini. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.